Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu 1. Dengan membuat peta konsep, peserta didik mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, melalui gambar, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dan yang ketiga, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, peserta didik mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah dan merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti pada benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi.
dari bacaan di atas diperoleh dari buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seseorang sebagai penulisnya pada masa itu. Apakah kalian memiliki buku kesayangan? Coba ceritakanlah apa isi dari buku kesayangan kalian kepada ayah, bunda, atau orang-orang terdekat kalian. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, dari bacaan yang telah kita baca tadi, coba carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Kemudian, anak-anak bisa membuat peta konsep dari bacaan di atas. Untuk kata-kata kunci atau hal-hal penting, anak-anak bisa membuatkan tabel seperti berikut ini. Dan untuk peta konsepnya, anak-anak bisa membuat seperti ini untuk membantu agar lebih mudah. Anak-anakku yang hebat, sekarang buka buku kalian halaman 73. Mari kita membaca bersama-sama. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkan sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman kamu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kalian menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika listrik dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Anak-anakku yang hebat, sekarang
Anak-anak bisa praktik di rumah untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Anak-anakku, lakukan percobaan ini di rumah ya, tapi hati-hati, harus dengan pendampingan orang tua karena ini adalah air panas yang seharusnya diletakkan di meja. Masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Nah, ini Ibu sudah mempunyai air panas. Anak-anak lihat uapnya. Kemudian masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Ya, tunggu beberapa saat, kemudian peganglah ujung sendok dengan tangan kalian. Peganglah yang ujungnya, kemudian rasakan. Ya, ternyata sendok yang terbuat dari logam ini terasa hangat dan lama-lama akan terasa semakin panas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tetaplah memegang ujung sendok ya selama 2-3 menit. Dan anak-anakku, dari percobaan di atas, untuk lembar kerja yang kedua, silakan kerjakan soal berikut ini. 1. Apa yang kalian rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kalian pegang terasa panas? 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Hari ini kita sudah belajar tentang 3 hal, yaitu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Baiklah, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan, dan ikuti nasihat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.